Das ist die Riesenchance für die Führung. Wird schon gut auf den zweiten Ball, die Brasilianer. Er geht's ganz offensiv, 2-0. So, da ist der Ball aber keine Forster in die Reihe. Forster in die Reihe, Timnas Brazil kembali menunjukkan status mereka sebagai salah satu kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026 setelah berhasil menaklukkan Skotlandia dengan skor meyakinkan 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di hadapan puluhan ribu penonton. Laga yang awalnya diprediksi berjalan mudah ternyata menghadirkan tensi tinggi sejak menit pertama. Meski kemenangan besar menjadi berita utama, perhatian media justru beralih ke konferensi pers setelah pertandingan. Pelatih Brazil Carlo Ancelotti membuat semua orang terkejut dengan komentar yang sangat tajam mengenai lawan-lawan yang dihadapi Brazil. Dan kami telah menyajikannya dalam video berikut ini. Timnas Brazil sukses mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Skotlandia dalam laga Piala Dunia 2026 yang berlangsung sengit dan penuh ketegangan. Pertandingan tersebut juga menjadi sorotan karena menandai kembalinya mega bintang Brazil, Neymar, yang baru pulih dari cedera dan tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Sejak peluit awal dibunyikan, Skotlandia memberikan perlawanan yang cukup merepotkan Brazil. Disiplin pertahanan dan semangat juang tinggi membuat Seleção kesulitan mengembangkan permainan pada menit-menit awal. Namun, kualitas individu para pemain Brazil akhirnya menjadi pembeda. 3 gol yang tercipta sepanjang pertandingan memastikan kemenangan telak 3-0 dan mengantarkan Brazil melangkah semakin percaya diri di turnamen ini. Kembalinya Neymar menjadi salah satu momen yang paling dinanti para pendukung. Meski hanya bermain beberapa menit di babak kedua, kehadirannya mampu memberikan energi tambahan bagi tim dan mendapat sambutan meriah dari para supporter yang memenuhi stadion. Akan tetapi, perhatian publik justru tertuju pada konferensi pers setelah pertandingan. Pelatih Brazil Carlo Ancelotti melontarkan pernyataan yang mengejutkan dan memicu kontroversi. Ancelotti secara belak-belakan mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap kualitas lawan yang dihadapi Brazil sepanjang turnamen. Kadang saya bertanya-tanya, apakah tidak ada lawan yang benar-benar bisa menghibur penonton? Brazil terus menang dan lawan-lawan yang kami hadapi selalu kalah. Kami ingin menghadapi tim yang mampu memberikan tantangan lebih besar. Pernyataan tersebut sontak membuat ruang konferensi pers terdiam. Banyak jurnalis yang tidak menyangka pelatih berpengalaman asal Italia itu akan mengeluarkan komentar sekeras itu. Ancelotti bahkan menambahkan bahwa Brazil membutuhkan lawan yang memiliki kualitas lebih tinggi agar para pemainnya dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka di atas lapangan. Komentar kontroversial tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebagian pendukung Brazil menilai sang pelatih hanya ingin memotivasi tim untuk menghadapi tantangan yang lebih berat. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap pernyataan tersebut meremehkan tim-tim peserta lainnya. Terlepas dari kontroversi yang muncul, kemenangan 3-0 atas Skotlandia tetap menjadi modal berharga bagi Brazil dalam perburuan gelar juara dunia. Kembalinya Neymar, performa solid tim, serta hasil positif yang terus diraih, membuat Seleção semakin difavoritkan untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Dengan sorotan yang kini tertuju pada komentar sang pelatih, publik sepak bola dunia menantikan bagaimana Brazil akan menjawab berbagai perbincangan tersebut di pertandingan berikutnya. Di sisi lain berbeda, Brazil memastikan diri melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup C setelah menundukkan Skotlandia dengan skor meyakinkan 3-0. Bermain di Miami Stadium, Kamis 25 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat, tim Samba tampil dominan sejak menit awal dan menutup fase grup tanpa kekalahan. Sosok yang paling mencuri perhatian dalam pertandingan ini adalah Vinícius Junior. Penyerang Real Madrid tersebut menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan Skotlandia lewat 2 gol yang dicetaknya pada babak pertama. Sementara 1 gol lainnya lahir melalui Matheus Cunha pada paruh kedua pertandingan. Kemenangan ini membuat Brazil mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan berhak menempati posisi puncak klasemen grup C. Mereka unggul selisih gol atas Maroko yang juga mengamankan tiket ke fase gugur. Di sisi lain, Skotlandia harus puas finish di peringkat ketiga dengan 3 poin dan masih menunggu peluang lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sejak peluit awal dibunyikan, Brazil langsung menunjukkan ambisi besar untuk mengunci status juara grup. Tekanan tinggi yang diterapkan anak asuh mereka membuat Skotlandia kesulitan mengembangkan permainan.
Gol pembuka lahir saat pertandingan baru berjalan 7 menit. Kesalahan Scott McKenna dalam mengontrol bola berhasil dimanfaatkan Ryan yang merebut penguasaan sebelum mengirimkan umpan matang kepada Vinicius. Tanpa kesulitan berarti, sang penyerang menuntaskan peluang tersebut menjadi gol pembuka Brazil. Brazil sebenarnya sempat menggandakan keunggulan pada menit ke-22. Vinicius kembali menjebol gawang Angus Gunn, namun gol tersebut dianulir setelah tinjauan VAR. Wasit menilai terjadi pelanggaran saat proses perebutan bola dari kaki Jack Henry. Meski demikian, dominasi Brazil tidak mengendur. Tim Samba terus mengurung pertahanan Skotlandia dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Matheus Cunha hampir mencatatkan namanya di papan skor menjelang turun minum, tetapi upayanya masih mampu diblok pemain belakang lawan. Gol kedua yang ditunggu akhirnya hadir pada masa injury time babak pertama. Bruno Guimaraes mengirim umpan silang akurat ke tiang jauh yang disambut sundulan Vinicius Junior. Bola meluncur ke gawang tanpa mampu dihentikan Angus Gunn dan mengubah skor menjadi 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Skotlandia mencoba memberikan respons. Peluang terbaik mereka datang melalui tandukan Scott McTominay, tetapi bola masih tepat mengarah ke pelukan Alisson Becker. Brazil kembali menunjukkan efektivitasnya saat laga memasuki menit ke-60. Bruno Guimaraes kembali berperan penting lewat umpan terobosan yang berhasil dikejar Matheus Cunha. Penyerang tersebut mampu mendahului Angus Gunn sebelum menceploskan bola ke gawang kosong dan membawa Brazil unggul 3 gol. Momen yang paling dinantikan publik akhirnya terjadi pada menit ke-76. Neymar yang sebelumnya belum pernah tampil di Piala Dunia 2026 masuk menggantikan Matheus Cunha. Sorak-sorai penonton memenuhi stadion menyambut kembalinya sang bintang ke lapangan. Meski tidak mencetak gol maupun assist, kehadiran Neymar menjadi kabar positif bagi Brazil menjelang babak gugur. Kondisi kebugarannya yang terus membaik dapat menjadi tambahan kekuatan penting bagi tim Samba dalam perburuan gelar juara dunia. Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Brazil mempertahankan keunggulan 3-0, sekaligus mengukuhkan diri sebagai salah satu kandidat kuat peraih trofi Piala Dunia 2026. Dengan performa yang semakin solid dan Vinicius Junior yang sedang berada dalam performa terbaiknya, tim Samba mengirim pesan tegas kepada para pesaing menjelang fase knockout. Di sisi lain berbeda, ini bukan sekedar pertandingan penutup babak penyisihan grup, melainkan malam di mana Seleção kembali menunjukkan kejayaannya sepenuhnya. Dengan kemenangan telak 3-0 atas Skotlandia, timnas Brazil menghujani gawang lawan dan membuat tribun penonton bergemuruh dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Momen paling menonjol adalah kembalinya sang pesulap, Neymar da Silva, ke lapangan hijau setelah absen lama yang membuat para penggemarnya merindukannya untuk segera meninggalkan jejaknya dan memimpin pasukan Samba ke puncak grup F dengan rekor sempurna. Grup ini memang tidak mudah, dengan kehadiran Maroko yang gigih dan Haiti yang penuh ambisi. Namun, Brazil berhasil menguasai puncak klasemen dengan layak, menegaskan bahwa jalan mereka menuju gelar ke-6 dimulai dari sini, dan bahwa nomor 10 siap menulis bab baru dalam sejarah kejayaan. Gol-gol Brazil dicetak oleh Vinicius Junior, 2 gol, pada menit ke-7 dan 45+3, sedangkan gol ketiga dicetak oleh Matheus Cunha, sehingga tim Samba memuncaki grup dengan raihan 7 poin, unggul selisih gol atas Maroko yang memiliki jumlah poin yang sama.